Kenapa sih anak sering banget nggak dengar pas disuruh? Padahal rasanya kita udah ngomong jelas banget kan? Nah, di pembahasan kita kali ini, kita bakal bongkar tuntas penyebab aslinya biar kita bisa lebih paham apa yang sebenarnya terjadi di kepala si kecil. Pernah nggak sih kita nyuruh anak sesuatu, tapi dia kayak bener-bener nggak dengar sama sekali? Kita udah ngulang berkali-kali, dia tetap aja nggak gerak. Rasanya kayak lagi ngomong sama tembok. Ini tuh pengalaman yang pasti pernah dirasain sama semua orang tua. Contoh sederhananya gini deh. Kita bilang, baik-baik nak, beresin mainannya ya. Terus dia jawab santai, iya. Tapi habis itu, tetap aja main. Mainannya masih berantakan, dan anaknya kelihatan santai banget tanpa beban. Ujung-ujungnya, kita ulang lagi kan, ayo dong beresin. Masih nggak jalan juga. Nah, mulai deh nada suara kita naik. Kok belum diberesin sih? Mama ngomong berapa kali? Dan di momen kayak gini, kita pasti mikir, ini anak kenapa sih kok susah banget disuruh nurut? Tapi tahu nggak? Padahal seringnya tuh bukan anaknya yang nggak mau denger, tapi emang cara kita nyuruh yang belum masuk ke dia. Masalahnya bukan karena anak sengaja membangkang, tapi lebih ke cara otaknya nangkep instruksi kita. Oke, bagian 1. Fakta unik otak anak dan mengapa mereka sering nge-skip perintah. Jadi gini, buat anak kecil, otak mereka itu sama sekali bukan versi mini dari otak orang dewasa. Bayangin aja, otak bayi baru lahir itu ukurannya cuma sekitar 25% dari otak kita. Mereka itu benar-benar masih berproses secara fisik buat ngebangun kapasitas untuk bisa fokus. Apalagi ada bagian yang namanya korteks prefrontal. Ini tuh bagian otak yang tugasnya ngatur logika dan kontrol diri. Dan asal tahu aja, bagian ini baru matang sempurna di usia 25 tahun. Makanya wajar banget kalau balita itu kesusahan buat mindahin fokus dari main ke dengerin perintah. Itu murni karena faktor biologis otaknya. Terus, buat mereka, perintah itu bukan cuma soal kata-kata yang keluar dari mulut kita. Nada suara, jarak, dan kerasa disuruh atau diajak itu ngaruh banget. Kalau kita ngomong dari jauh sambil sibuk nyapu tanpa lihat dia, otak anak itu seringnya beneran otomatis nge-skip perintah itu. Makanya mereka kelihatan cuek, padahal instruksinya emang belum keterima sama otaknya. Lanjut ke bagian 2, bahaya teriak pada anak dan munculnya reaksi defensif. Niat kita sih, pengennya kalau kita tegas atau teriak, anak jadi cepet nurut kan? Tapi neurologis anak tuh merespon kebalikannya. Teriak itu memicu rasa takut. Pas mereka takut, bagian logika otaknya mati, dan mode bertahan hidup yang ngambil alih. Hasilnya, mereka malah jadi defensif, menghindar, atau bahkan pura-pura nggak dengar. Padahal komunikasi yang sehat itu butuh empati dan rasa hormat yang mendalam. Nah, pas kita teriak, kita tuh secara nggak sadar langsung rusak empati dan rasa hormat itu. Komunikasi yang harusnya dua arah malah jadi putus sama sekali. Masuk ke bagian 3, kekuatan ajaib kontak mata dan transisi ke solusi disiplin yang lebih lembut. Sejak paham soal ini, saya mulai ubah cara. Daripada capek teriak dari jauh, mending lakuin 3 langkah simple ini. Pertama, dekati anak secara fisik. Kedua, turun sejajar, berlututlah biar posisi mata kita sama tinggi sama dia. Dan ketiga, ajak kontak mata dengan lembut. Ini ampuh banget buat mecah fokus mereka dari mainannya. Kenapa harus kontak mata? Karena kontak mata itu adalah sinyal kesiapan buat berinteraksi. Tatapan mata yang hangat ngasih rasa aman. Dan kalau anak ngerasa aman dan dihargai, pertahanan dirinya turun, jadi dia jauh lebih siap buat dengerin apa yang mau kita sampaikan. Bagian 4. Trik komunikasi tanpa teriak dan praktek langsungnya. Kuncinya di sini adalah gimana kita ngebangun ruang aman yang ngedorong anak buat berani mengekspresikan diri mereka. Kita pengen mereka ngerasa jadi bagian dari kolaborasi, bukan sekedar bawahan yang tugasnya cuma nerima perintah aja. Contoh kalimatnya bisa kayak gini, pas udah sejajar sama matanya, coba bilang dengan tenang, "Nak, sekarang waktunya beresin mainan ya, ayah temenin ya, kita beresin bareng." Atau bisa juga ditambah, "Kamu mulai dari yang ini dulu ya." Kerasa kan bedanya? Dari yang tadinya kerasa kaku banget, sekarang jadi ajakan hangat buat kerja bareng. Tentu aja kita harus realistis ya. Memang hasilnya nggak selalu bikin anak langsung nurut detik itu juga. Tapi percayalah, cara ini jauh lebih nyambung dan efektif banget buat jangka panjang. Yang paling penting, hubungan emosional kita sama anak tetap terjaga dengan baik. Terakhir, bagian 5. Bukan anak, tapi caranya dan kesimpulan. Intinya, kadang anak tuh bukan nggak mau nurut. Dia cuma belum benar-benar ngerasa diajak. Anak-anak itu secara alamiah punya kok keinginan buat bekerja sama, asalkan mereka ngerasa terkoneksi dan dimengerti sama kita.
Jadi, kalau anak sering banget gak denger, coba deh ubah dulu pendekatan kita. Ingat, bukan anaknya yang salah, tapi mungkin cara kita menyuruhnya yang perlu disesuaikan. Jangan lupa follow @cara ngerti anak buat belajar terus gimana caranya memahami anak tanpa harus teriak-teriak. Kira-kira besok instruksi apa nih yang bakal Anda ubah caranya saat bicara dengan si kecil?